Kalau menurut saya mungkin buku itu juga bisa jadi pengingat bagi dirinya bahwa jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Dimana juga kalau mungkin buku itu bisa jadi katarsis untuk mengeluarkan unek-unek dalam dirinya apa yang pernah dia alami. Buku juga bisa kemudian menjadi tempat mengedukasi orang lain bahwa ada kemungkinan kalau kita nggak hati-hati bisa jadi seperti ini. Namun dia dengan menulis buku seperti itu juga harus hati-hati. Karena apa? Nanti bisa saja netizen bisa ada yang pro and kontra. Yang jelas adalah kalau mau merilis sesuatu dan kemudian menguploadnya di media sosial, harus yakin bahwa kita sudah siap. Kalaupun ada informasi negatif atau positif tentang kita terkait dengan uploadan kita, harus sudah betul-betul siap. Jangan sampai kemudian nanti kita bingung dan kemudian kita nangis-nangis lagi karena dia sudah pernah mengalami masa sulit sebelumnya. Seperti itu. Ya. Terus juga dia memberikan inisial laki-laki yang itu di buku tersebut, bahwa dia pernah diancam, bahwa dia akan segera disebar, mengancam bahwa aibnya itu akan disebar. Nah, menurut Bunda sendiri kalau misalkan kayak gini, itu fisiknya sendiri akan terganggu kah? Atau seperti apa Bunda? Apalagi kan ini berbicara mengenai tentang aib yang akan disebar. Kalau pada waktu itu dia masih berusia 15 tahun, artinya kita harus hati-hati. Anak 15 tahun itu tidak punya pengalaman hidup. Dia tidak tahu yang namanya cinta, yang tidak cinta itu seperti apa. Apa yang dia rasakan sekarang dia respons pada saat ini, dia tidak tahu impactnya ke depan 1 menit, 2 menit ke depan itu dia nggak tahu. Oleh karena itu kan harus selalu masih dalam bimbingan orang tua harusnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Orang tua harus belajar untuk kemudian membantu anak untuk melewati masa sulitnya di masa remaja ini. Pada waktu remaja itu kemudian merasa tidak nyaman dan dia menggunakan media sosial untuk mengupload kegundahannya itu oleh predator atau orang-orang yang berniat jahat, itu akan dijadikan satu bahan untuk analisis. Misalnya anak itu mengatakan, saya sedih nih, nggak ada orang yang suka sama saya, nggak ada yang percaya sama saya, apapun yang saya lakukan orang tua juga merasakan itu sebagai sesuatu yang nggak benar. Jadi kelihatan kekurangan apresiasi dan sebagainya. Nah, bagi yang seperti ini bisa saja nanti oleh orang yang menjadikan anak ini akan jadi korban, dia membuat satu situasi di mana dia memberikan informasi dengan DM, dengan chatting untuk mengatakan kamu oke, kamu orangnya baik, kamu orangnya, akhirnya kepincut gitu ya. Dan hal ini kalau menurut saya dilakukan oleh orang yang sudah pasti mencari tahu banyak tentang anak ini, sehingga apa yang terjadi pada dia di masa lalu yang kemudian dia kemas dalam sebuah buku itu untuk membuat dia seperti peringatan, hati-hati di dalam kehidupan berikutnya jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi gitu. Ini penting sekali ditahu oleh orang tua bahwa pembimbingan terhadap anak tuh penting banget, jangan sampai anak seperti itu kemudian kita nggak tahu gitu.